Nah, hingga akhir tahun, Bima meramalkan akan ada 15 juta pekerja yang terkena imbas sehingga harus di PHK oleh perusahaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Indonesia, makmur raya berkeadilan. Ketemu lagi bersama saya Mas Menu di channel Menu Chandra. Masih bahas tentang beberapa berita di awal-awal November ini. Berita yang tidak terlalu mengenakan, yaitu Indonesia resmi resesi, badai PHK mulai terjadi. Teman-teman mungkin sudah tahu berita ini, atau mungkin punya informasi lebih tentang berita ini, silahkan juga bisa ikut memberikan informasi yang benar di kolom komentar. Silahkan share berita yang Anda miliki tentang resesi yang terjadi atau yang menimpa negara kita tercinta, yaitu Indonesia Raya. Oke teman-teman, balik lagi ke judul. Tapi sebelumnya, terima kasih yang sudah klik video ini dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Channel ini banyak membicarakan atau membahas tips-tips bisnis, berita-berita bisnis, bisnis online, cara jualan, juga bisnis network marketing NASA. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan mungkin teman-teman bisa juga menyimak video-video kami sebelumnya. Mungkin banyak video yang sekiranya bermanfaat untuk Anda. Back to laptop. Indonesia resmi resesi, badai PHK mulai terjadi. Ini berita yang saya ambil dari finance.detik.com. Indonesia resmi resesi, dan itu sudah diumumkan ya oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang kerap disebut jadi dampak nyata resesi pun sudah terjadi. Ini beberapa dampak ya sudah dirasakan ya. Setidaknya sudah ada ribuan orang yang telah ter-PHK. PHK terjadi pada beragam perusahaan, mulai dari pabrik sepatu hingga perusahaan karaoke. Ini ada keterangannya ya. Buruh pabrik sepatu di Tangerang, ada juga, kita coba ke halaman berikutnya, ada juga karyawan karaoke Inul, kemudian pabrik di Kudus, dan masih banyak yang lainnya. Ini berita dari detik.com ya. Dari kompas.com juga ada berita siap-siap resesi. Ini tanggal 23 September. Ini sudah diperkirakan ya oleh wartawan-wartawan dari atau redaktur dari kompas.com, berita tanggal 23 September. Sudah diperkirakan akhir Oktober kita masuk ke resesi. Siap-siap resesi. Ini dia dampaknya. Di sini di beritanya menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2020 ya. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 ini akan berada di kisaran minus 2,9% hingga 1,1%. Nah, kalau terjadi dampak resesi ekonomi, apa saja yang sekiranya akan terjadi? Munculnya resesi ekonomi biasanya ditandai dengan sejumlah hal, misalnya gelombang pemutusan hubungan kerja. Saya sih berharap teman-teman yang reviewer dan pemirsa dan subscriber channel ini tidak ada yang terkena PHK, tapi PHK merupakan salah satu dampak yang bisa dirasakan ketika negara kita mengalami yang namanya resesi ya. Mau perdagangan, transportasi, properti sampai ke industri akan melakukan efisiensi pekerja untuk tekan biaya operasional. Ini kata Bima Sata setelah dihubungi oleh kompas.com. Nah, hingga akhir tahun Bima meramalkan akan ada 15 juta pekerja yang terkena imbas
sehingga harus di PHK oleh perusahaannya. Nah, ini salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat paling bawah. Para ahli menyatakan resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami produk domestik bruto negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, ukuran pendapatan menurun, manufaktur yang berkontraksi untuk periode waktu yang panjang. Ini beberapa penyebabnya ya, tapi kita fokus ke dampaknya, yaitu menurunnya ekonomi kita dengan ditandai banyaknya PHK dan menurunnya penghasilan kita, penghasilan masyarakat Indonesia. Lalu kemudian kira-kira solusinya apa nih? Memang sudah resmi diumumkan bahwa ekonomi kita, negara kita itu minus dan masuk ke resesi. Di sini saya tanya Mbah Google, teman-teman juga bisa tanya Mbah Google, langkah tepat ketika resesi terjadi di negara kita. Berikut ini ada 4 tips yang bisa Anda lakukan untuk bersiap dalam menghadapi ancaman jurang resesi. Jadi ini ada 4 tips yang bisa Anda lakukan. Tentunya tips ini berdasarkan pengalaman di masa lalu, karena perlu Anda tahu ya teman-teman semua yang menyaksikan video ini, bahwa Indonesia juga telah mengalami resesi bahkan sampai krisis ekonomi di tahun 96-97. Pada saat itu Pak Harto masih berkuasa, Orde Baru masih berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, dan kemudian dunia juga sedang mengalami resesi, dan pada saat itu memang masyarakat Indonesia mulai menurun kepercayaan kepada Orde Baru, sehingga memunculkan krisis moneter yang begitu luar biasa waktu itu sampai terjadi kerusuhan. Saya berharap sih untuk resesi kali ini tidak sampai krisis ya, tapi pun kalau resiko krisis itu ada di depan mata, ya kita harus siap-siap menghadapinya dengan 4 tips berikut. Yang pertama, berhematlah. Hemat bukan berarti pelit. Maksudnya apa? Jadi usahakan Anda tidak membelanjakan dana Anda kepada hal-hal yang tidak perlu. Jadi utamakan, prioritaskan hal-hal yang memang merupakan kebutuhan pokok, lalu kebutuhan yang sekunder dan tersier ditunda lebih dulu ya, ditunda sampai mungkin resesi ini kita lewati bersama-sama. Jadi berhemat, tapi berhemat bukan pelit. Anda tetap harus belanja, tetap harus mengeluarkan dana Anda, tapi pilihlah pengeluaran Anda, terutama pengeluaran yang sifatnya produktif ya. Jadi berhemat itu juga berarti minimalkan pengeluaran yang bersifat konsumtif, tapi tetap juga harus mengeluarkan pengeluaran yang bersifat produktif. Mungkin bagi setiap orang itu berbeda. Misalnya gini, pengeluaran seseorang membeli HP itu ada yang sifatnya konsumtif, tapi bagi orang lain itu bersifat produktif. Sama-sama beli HP nih misalnya, yang satu untuk gaya, untuk menaikkan strata sosial, yang satu untuk membeli HP untuk jualan online misalnya, itu adalah produktif. Yang satunya konsumtif, yang satunya produktif. Kalau niatannya untuk menaikkan strata sosial, ya tentunya ini yang harus diminimalisir ya. Pengeluaran semacam ini yang harus diminimalisir. Tapi usahakan kalau mau mengeluarkan dana Anda, mengeluarkan biaya yang dibayarkan oleh Anda sebisa mungkin biaya-biaya yang bersifat produktif, yang bisa diharapkan kembali uangnya lebih banyak. Itu adalah dana-dana yang sifatnya produktif. Terus tips yang kedua untuk menghadapi ancaman resesi adalah persiapkan dana darurat. Jadi dari sekian persen pendapatan Anda, tabung dan jangan diutak-utik.
ini adalah dana yang bisa Anda gunakan ketika hal-hal darurat terjadi ya. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya Anda harus punya dana cadangan ya, dana darurat, dana yang memang disisihkan untuk hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi. Karena dulu misalnya di krisis ekonomi yang terjadi di tahun 97-98 itu terjadi kerusuhan dan beberapa toko itu dijarah ya. Nah itu kan hal-hal yang memang tidak kita inginkan terjadi. Nah disitulah pentingnya yang namanya dana darurat ya. Kalau terjadi kerusuhan, kita tentunya sudah siap dengan dana darurat kita. Maka sisihkan dari sekarang dana-dana sekian persen dari penghasilan yang Anda dapatkan untuk ditabung, untuk dijadikan dana cadangan atau dana darurat. Ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, nah ini juga paling penting, membeli produk lokal dan UMKM. Jadi karena memang kita sudah di depan jurang resesi, jurang krisis, kurang-kurangilah beli produk-produk di luar negeri, dari luar negeri, atau yang perusahaannya berbasis di luar negeri. Kenapa? Karena semakin banyak dana yang keluar, dana dari atau uang kita yang keluar negeri, semakin kita jatuh di dalam jurang resesi, semakin sulit kita bangkit dari cengkraman resesi. Jadi semakin sulit mencari uang di Indonesia karena banyak aliran dana yang luar negeri. Jadi bagi Anda yang suka mungkin beli produk-produk dari luar negeri, ayo sama-sama kita beralih membeli produk-produk lokal karya anak bangsa, terutama produk UMKM. Apabila Anda butuh sesuatu produk tertentu dan tetangga Anda punya, berilah kepada tetangga Anda. Teman Anda punya, memproduksi, berilah kepada teman Anda. Baik produk makanan, produk fashion, atau produk-produk yang lain ya, baju dan sebagainya, tas misalnya. Dan belilah ke UMKM ya. Nah, untuk produk-produk kebutuhan rumah tangga yang sekiranya berasal dari luar negeri atau pusat pabriknya berada di luar negeri, misalnya kayak Unilever dan Danone, mungkin kita juga bisa mengalihkan belanja kita ke produk-produk lokal seperti produk dari PT Natura Nusantara gitu ya. Produk-produk lokal yang memang seluruh pabriknya ada di dalam negeri di Indonesia, yaitu dari PT Natura Nusantara. Silahkan alihkan belanja Anda, ini saat yang tepat untuk berpartisipasi membangun negara kita dengan bela dan beli produk lokal karya anak bangsa. Ini tips yang ketiga ya, membeli produk lokal dan UMKM. Dan tips yang keempat adalah silahkan Anda berinvestasi bagi yang sudah memiliki modal atau keuangan yang cukup. Investasi itu bisa dengan membeli emas atau menabung emas, atau juga bisa menabung mata uang dolar juga bisa. Anda juga bisa menabung dalam bentuk saham atau reksadana. Anda juga bisa berinvestasi dengan membeli tanah. Ada juga bisa berinvestasi dengan membuat kontrakan dan kos-kosan, atau juga Anda juga bisa berinvestasi dengan menabung deposito. Nah, itu jenis-jenis investasi yang mungkin perlu Anda lakukan jika Anda ingin mengamankan diri Anda dari dampak-dampak yang bisa terjadi di masa-masa resesi. Jika investasi-investasi yang saya sebutkan tadi masih belum bisa Anda lakukan karena keterbatasan pendanaan maupun keterbatasan ilmu, masih bingung dan sebagainya, Anda juga bisa berinvestasi dengan berbisnis, membangun sistem, membangun aset. Di kuadran kanan, membangun passive income, yaitu bergabung bersama
bisnis network marketing. Salah satu yang tentunya saya sedang tekuni adalah bisnis network marketing NASA. Membangun jaringan adalah saat yang tepat. Saat ini membangun jaringan distribusi produk adalah waktu ini adalah waktu yang tepat. Jadi mari kita bersama-sama berinvestasi tenaga dan pikiran kita untuk membangun jaringan yang nantinya akan menjadi aset kita di masa yang akan datang. Begitu saja video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi subscribe bila yang belum. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggalkan komentar di kolom komentar bagi Anda yang punya pendapat tertentu dan tetap menjalin komunikasi dengan cara yang sopan sehingga kita bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Thank you.